Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya kembali lagi dengan saya Abian Lukman Fauzan di channel fotografi. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai port security yang sudah saya bagi menjadi beberapa materi. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan menuju ke materinya. Nah, di materi pertama ini kita akan membahas mengenai apa itu port security. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu port security? Nah, jadi port security adalah mekanisme keamanan jaringan yang digunakan pada switch Cisco untuk membatasi jumlah host yang dapat terhubung ke setiap portnya. Seperti namanya, yaitu port security yang berarti port itu interface dan security yang berarti mengamankan. Di sini saya akan menggambarkan sebuah kasus. Contohnya di sini tuh ada server 3 server dan juga satu switch serta satu PC. Contohnya di sini tuh ada server 1, di sini server 2, di sini server 3, dan di sini ada klien. Setelah itu teman-teman bisa berikan dulu kabel automatically untuk saling menghubungkan. Nah, setelah saling terhubung, teman-teman bisa lihat bahwa di sini tuh sudah ada FA atau interface-nya di setiap device-nya. Yaitu contohnya kayak FA01, FA21, FA31. Nah, di sini ada contoh masalah. Contohnya ada hacker yang ingin membajak dari si switch ini. Kita taruh di sini dan beri nama bahwa si PC ini tuh adalah hackernya. Nah, si hacker ini ingin membajak dari server 3, yaitu dengan cara memutus kabel dari server 3 lalu disambungkan ke si hackernya dengan menggunakan flash internet. Nah, si hacker ini ingin merebut dari kabel server 3. Di saat hacker ini ingin mengirim paket ke klien, maka kabel dari si FA3 ini akan mati. Kenapa? Karena si kabel FA3 ini hanya bisa terhubung ke si server saja, jadi nggak bisa terhubung ke device lainnya. Siapapun yang ingin mengirim paket kecuali server, nah otomatis si kabelnya tuh bakalan mati. Jadi si kabel ini tuh hanya bisa terhubung ke server saja. Nah, itu jadi contoh pembahasan singkat mengenai apa itu port security. Mari kita lanjut ke materi berikutnya. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, di materi kali ini kita akan belajar mengenai port security violation shutdown. Nah, di sini kita akan mencoba praktek konfigurasi port security. Nah, langkah pertama, teman-teman bisa mengkonfigurasikan IP address pada setiap device-nya, yaitu pada device server serta device client. Teman-teman bisa masuk dulu ke setiap device-nya, lalu ke menu desktop dan ketikkan IP-nya, yaitu 192.168.50.1/24. Nah, di server kedua kita menggunakan IP yang sama, namun oktet terakhirnya dibuat berbeda. Selanjutnya kita akan lanjut juga hingga ke klien S24. Nah, setelah teman-teman mengkonfigurasikan pada setiap device-nya, kita akan mencoba konfigurasi pada port security. Namun, interface pada mode ini harus pada mode akses. Jadi,
jika kita mengkonfigurasi port security, maka kita harus dulu masuk ke si switch-nya terlebih dahulu untuk mengkonfigurasikannya pada switch. Teman-teman bisa masuk, setelah itu enter, lalu teman-teman masuk ke menu privilege, setelah itu masuk ke menu global. Setelah ini teman-teman bisa masukkan interface-nya, yaitu interface range FA01 sampai dengan 3, karena di sini kita hanya menggunakan si interface servernya saja. Lalu teman-teman bisa klik command switch port mode access. Nah, di sini teman-teman bisa masuk dulu ke mode akses, lalu setelah masuk kita akan coba exit dulu, lalu kita akan mencontohkan di satu device. Contohnya kita akan mencontohkan di server ketiga, yaitu kita masuk dulu ke interface-nya, yaitu interface FA03. Setelah masuk, kita akan masukkan command switch port security, lalu tambahkan MAC address. Nah, di sini teman-teman harus menambahkan MAC address dari si device-nya. Nah, gimana sih cara mengetahui MAC address-nya? Teman-teman bisa buka si servernya, lalu teman-teman masuk ke menu config, lalu ke Face Internet. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada MAC address-nya, dan di sebelah kanan adalah angka dari si MAC address-nya. Lalu teman-teman bisa copy terlebih dahulu dan masukkan ke si switch-nya. Nah, jadi switch port security MAC address, lalu masukkan MAC address-nya. Setelah itu enter. Nah, setelah itu artinya si MAC address-nya itu sudah terhubung. Lalu teman-teman bisa masukkan switch port security, maksimum 1. Di sini tuh fungsinya jadi kayak si kabel ini tuh hanya bisa digunakan oleh satu device saja. Namun jika teman-teman punya 2 device, contohnya teman-teman di pagi hari menggunakan laptop tapi pas di siang harinya menggunakan komputer, di sini bisa diubah maksimumnya menjadi 2 atau bisa lebih. Setelah itu di enter. Lalu di sini kita tambahkan juga switch port security, violation shutdown. Setelah itu di enter. Nah, jadi fungsi dari switch port security violation shutdown itu untuk mematikan kabel jika dipakai oleh device lain. Nah, contohnya teman-teman tuh pakai device dari si switchnya, tapi ada hacker atau orang yang jahil gitu buat ngambil si kabelnya untuk menyambungkan atau mengirimkan data ke si switchnya. Nah, itu otomatis si kabelnya tuh akan mati karena si kabelnya tuh hanya dikhususkan untuk si server itu saja. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai port security violation shutdown. Mari kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, baiklah teman-teman, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, di materi kali ini kita akan membahas mengenai pengujian port security. Sebenarnya kan kita sudah belajar mengenai konfigurasi dari port security. Nah, di sini kita akan uji coba si port security-nya. Di sini saya sudah menyediakan PC yang sudah saya beri nama sebagai PC hacker. Setelah itu teman-teman bisa isi IP dari si PC hackernya, yaitu 192.168.50.5, karena sebelumnya yang 1234 sudah digunakan device lain.
masih tetap sama, yaitu 124. Nah, di sini kita akan coba pengujian dari port security. Misalkan si kabel ini tuh diambil oleh hacker. Nah, si kabel ini tuh pas diambil oleh hacker, karena si port ini sudah terdaftar untuk khusus digunakan oleh si server 3, otomatis si kabel ini tuh otomatis akan mati. Seperti contohnya, kita akan coba mengirim surat. Bisa teman-teman lihat bahwa hasilnya yaitu failed atau gagal, karena si kabel ini tuh hanya khusus bisa digunakan oleh si server 3 ini. Nah, di sini kita kembalikan lagi si kabelnya ke server 3 dan kita akan uji coba untuk menghubungkan kembali, karena di sini tuh si kabelnya sudah terpakai oleh device lain yang otomatis si kabel itu tuh bakal otomatis mati. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana cara untuk si kabel itu bisa digunakan lagi. Yaitu teman-teman seperti biasa masuk ke menu privilege, lalu teman-teman masuk ke menu global yaitu connectivity, dan teman-teman masuk ke menu interface-nya yaitu interface FA0-3. Nah, setelah teman-teman masuk, di sini kita akan coba no shutdown. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada bacaan change state to down switch, yang artinya tuh si kabelnya tuh masih dalam keadaan mati atau kabelnya tuh masih dalam keadaan mati. Kita enter lagi no shutdown. Nah, setelah itu teman-teman di sini bisa untuk menyalakannya dengan shutdown. Nah, setelah di shutdown, di sini teman-teman bisa cek yaitu dengan cara do show. Do show port security. Interface dari FA0-3. Nah, di sini terlihat ada search address-nya yaitu 00 ini. Nah, ini tuh MAC address dari si hackernya. Nah, di sini kita bisa lihat si MAC address hackernya dengan ke config lalu ke akses internet. Di sini adalah MAC address dari si hackernya, dan di sini di switch-nya kita bisa lihat bahwa MAC address yang terakhir dilihat itu adalah MAC address dari si hackernya. Nah, jadi itu tuh cara mengeceknya. Nah, di sini kita akan coba skip dan kita akan coba kirimkan data dari si server ke si PC, yang otomatis hasilnya masih failed karena si kabelnya tuh masih belum di shutdownin. Dan di sini kita akan coba no shutdownin dengan cara teman-teman exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke interface dari si servernya yaitu FA0-3. Setelah itu teman-teman bisa no shutdown. Nah, di sini kita akan coba skip dan kita coba akan kirim pesan lagi. Nah, di sini hasilnya successful atau mereka tuh sudah saling terhubung lagi. Nah, itu adalah cara kerja dari port security. Mungkin sekian dari pengujian port security. Kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang MAC address sticky. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Dan di materi kali ini kita akan membahas mengenai MAC address sticky. Di materi sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai memasukkan MAC address. Nah, jadi port yang pertama kali terhubung pada device akan terdeteksi oleh si switch ini. Nah, itu disebut dengan MAC address dari sticky. Nah, di sini saya akan membagikan langkah-langkah untuk
tutorialnya. Pertama-tama teman-teman bisa masuk dulu ke si switch-nya. Lalu teman-teman bisa masuk ke menu privilege. Lalu masuk ke menu global. Setelah teman-teman masuk ke menu global, kita akan masuk ke switch port. Maaf salah, kita akan masuk dulu ke interface yang digunakan dari si PC atau server ketiga ini. Yang digunakan adalah FA03 seperti yang teman-teman bisa lihat. Jadi kita akan masuk ke interface FA03. Lalu di enter. Dan di sini kita akan masuk ke switch port security. Setelah itu di enter supaya enable. Oke, maaf salah. Harusnya switch port security. Lalu kita masukkan MAC address-nya, MAC address sticky. Setelah itu di enter. Lalu teman-teman masukin maksimum dari si PC-nya bisa mampu menampung berapa device, yaitu dengan menggunakan switch port security max 1. Di sini kita hanya menggunakan satu device saja. Lalu di sini kita akan masuk ke menu violation, yaitu dengan cara switch port security violation shutdown. Setelah itu di enter. Nah, sebelumnya di sini tuh ada port security violation shutdown. Jadi port security violation itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada protect, yang kedua ada restrict, dan yang ketiga ada shutdown. Nah, si shutdown ini jika si kabelnya tuh tersambung dengan device lain, contohnya dengan device hacker yang bisa teman-teman lihat ini. Nah, otomatis si kabel ini tuh akan mati atau akan terputus. Berbeda dengan dua jenis lainnya, yaitu ada protect dan restrict. Jika mereka terhubung dengan device hacker atau device lainnya, mereka akan terblokir atau akan terblokir, tapi si kabelnya tuh masih tetap menyala. Nah, setelah itu kita akan coba langsung cek dengan cara exit terlebih dahulu, lalu do show port security interface FA03. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa di sini masih disable, yang artinya belum terhubung. Di sini MAC address-nya sudah kita tentuin, yaitu 1 maksimum MAC address-nya. Di sini total MAC address-nya masih kosong, sticky MAC address-nya juga masih kosong, dan security violation code-nya masih kosong. Namun di sini kita bisa lihat violation-nya mode-nya adalah shutdown. Dan di sini kita coba enablein si port security-nya dengan cara mode access switch port mode access. Oh maaf, kita harus masuk dulu ke si interface-nya, yaitu interface FA03, baru switch port mode access. Lalu di sini kita akan masukkan si switch port security-nya. Setelah itu kita akan coba juga untuk mengirim pesan dari server 3 ke si klien. Sebelumnya kita delete dulu. Kita akan coba kirim pesan dari server 3 ke klien. Bisa dilihat masih fail. Kita coba lagi sekali lagi. Masih fail karena di sini kita belum mengkonfigurasikannya. Nah, sebelumnya kita harus mengkonfigurasikannya dari si violation shutdown-nya, yaitu dengan cara teman-teman masuk ke no shutdown. Kita akan coba sekali lagi.
kita akan coba sekali lagi. Kita akan coba sekali lagi ya teman-teman. Kita tunggu sampai hijau. Setelah itu kita coba kirimkan. Masih failed sih anjir. Oh iya, lupa dikonfigurasi ya. Nah, di sini kita bisa delete dulu. Lalu kita akan coba apakah sudah berhasil. Kita coba cek lagi. Dan di sini sudah berhasil atau successful. Nah, jika sudah successful, kita akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita akan memutuskan kabelnya dulu. Setelah itu kita akan coba memindahkan si kabel ini ke si kabel hacker. Kita coba apakah mengirim pesan dari kabel hacker ke si kainnya berhasil. Nah, di sini teman-teman failed. Kita coba sekali lagi apakah masih failed. Nah, tetap failed karena si PC hacker ini atau si kabel dari interface ini hanya khusus bisa digunakan oleh si server ketiga saja, jadi tidak bisa digunakan oleh device lainnya. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai MAC address sticky. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang violation protect. Nah, baiklah teman-teman, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, di materi kali ini kita akan membahas mengenai violation dari protect. Nah, pertama-tama teman-teman bisa buka dulu dari device switch. Setelah itu teman-teman masuk ke menu enable. Lalu teman-teman masuk ke menu global. Nah, setelah teman-teman masuk ke menu global, teman-teman kita akan menggunakan interface dari FA01 atau kita akan menggunakan server dari 01, yaitu interface FA01. Setelah itu kita akan masukkan command switchboard mode access untuk menghubungkannya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan switchboard port security violation pakai tanda tanya. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang sudah saya jelaskan di materi berikutnya, bahwa violation atau port violation itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu protect, restrict, dan juga shutdown. Nah, si shutdown ini jika terhubung oleh device lain yang berbahaya, maka otomatis si kabelnya tuh atau interface-nya tuh bakal mati atau terputus. Sedangkan si protect ataupun si restrict ini jika terhubung oleh device lain hanya akan terblokir, tapi si kabelnya masih tetap menyala. Lalu di sini kita akan coba untuk
lagi, yaitu dengan cara do show port security interface dari FA 0 Sini kita bisa lihat bahwa si port security-nya tuh masih disable atau masih belum aktif. Nah, gimana cara ngaktifinnya? Nah, kita akan menggunakan switch port security. Setelah itu enter, lalu kita akan coba lihat kembali dengan cara yang seperti tadi, yaitu do show port security interface FA 0 Di sini bisa dilihat bahwa si port security-nya sudah enable atau sudah menyala. Lalu di sini jika sudah menyala, kita akan coba untuk mengkonfigurasikannya seperti yang sebelumnya, yaitu dengan cara switch port security MAC address sticky. Setelah itu enter, selanjutnya switch port security max 1. Setelah itu switch port security lalu violation. Nah, sebelumnya kan kita menggunakan shutdown. Nah, di kali ini kita akan coba menggunakan protect. Setelah itu enter, lalu kita do show port security interface FA 01. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini tuh si port security-nya sudah menyala dan violation modenya itu sudah protect. Di sini juga maksimum MAC address-nya sudah berubah menjadi 1. Dari sini last search address VLAN-nya masih 00, yang berarti belum pernah ada yang ngehack si device FA01 ini. Di sini kita akan coba tambahin MAC address-nya atau total MAC address-nya dengan coba mengirim pesan atau mengirim data. Contohnya kita mengirimkan dari server 1 ke client 1. Di sini hasilnya successful. Kita akan coba sekali lagi. Dari client ke server. Di sini juga hasilnya successful. Bisa dilihat, kita akan di show kembali. Nah, di sini bahwa si total MAC address-nya sudah berubah dan si sticky MAC address-nya juga sudah berubah. Di sini last search address-nya sudah berubah menjadi si MAC address dari si kliennya. Nah, di sini security violation count-nya yaitu beberapa orang saja yang pernah mencoba hack, artinya tuh. Nah, di sini tuh 0 jika kita menggunakan mode protect. Nah, tapi jika kita menggunakan mode restrict itu bakal bertambah, misalkan jadi 1, 2, 3. Tapi kalau kita menggunakan mode protect, di sini tuh akan tetap selalu 0. Nah, mungkin cukup sekian pengertian mengenai violation protect. Kita akan menuju ke materi berikutnya. Nah, baiklah teman-teman, kita akan menuju ke materi terakhir, yaitu tentang violation restrict. Sebelumnya kan kita sudah mengenal violation shutdown dan juga violation protect. Nah, di materi terakhir ini kita akan mempelajari tentang violation restrict.
Nah, pertama-tama teman-teman bisa tambahin server terlebih dahulu. Lalu kita coba sambungkan dengan kabel automatically. Dan bisa terlihat bahwa dari si server ke si switch ini menggunakan FA0/5. Setelah itu teman-teman bisa konfigurasikan dulu si servernya, yaitu menggunakan IP 192.168.50.6 size 24. Setelah teman-teman mengkonfigurasikannya, teman-teman bisa lihat bahwa yang terhubung adalah FA05, maka kita akan mengkonfigurasikan dari interface tersebut. Di sini kita exit terlebih dahulu. Nah, seperti biasa teman-teman masuk dulu ke menu enable, lalu teman-teman masuk ke menu global yaitu connectivity. Setelah teman-teman masuk ke menu global, teman-teman bisa masukkan interface yang teman-teman ingin konfigurasikan, yaitu interface FA05. Nah, di sini setelah teman-teman masuk ke FA05, teman-teman masuk ke switch port security. Maaf, salah, switch port mode access. Nah, saat itu teman-teman enter agar kita masuk dulu ke mode aksesnya. Setelah itu baru kita konfigurasikan yang barusan, yaitu switch port security, lalu enter terlebih dahulu agar si port security-nya menjadi enable. Switch port security MAC address sticky. Switch port security MAC address sticky. Nah, setelah itu teman-teman masukkan jumlah maksimum dari device-nya, yaitu switch port security maksimumnya seperti biasa kita gunakan satu saja. Lalu kita ke switch port security, kita masukkan violation dari restrict. Sebenarnya kan kita sudah gunakan shutdown dan juga si protect. Nah, di sini kita menggunakan violation restrict. Setelah itu di enter. Lalu di sini kita akan coba lihat, yaitu dengan cara do show port security interface FA0/5. Setelah itu kita bisa lihat bahwa si port security-nya sudah enable karena barusan kita sudah enablein. Di sini jumlah maksimumnya 1, dan di sini kita bisa lihat total dari MAC address-nya masih kosong, total stick-nya juga masih kosong, security code-nya juga masih kosong. Di sini kita akan coba kirim pesan dari si server 4 ini atau server yang terbaru ini ke si klien. Kita akan coba kirim pesan. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa hasilnya successful. Kita coba kirim pesan lagi ke server lainnya, apakah bisa? Oke, hasilnya successful atau berhasil. Nah, di sini kita akan coba si PC 4 ini kita akan coba pindahkan ke si kabel ini, coba kita pindahkan ke si hacker. Nah, apakah kita coba kirim pesan, apakah berhasil? Di sini bisa dilihat bahwa hasilnya itu fail. Kita akan coba kirim pesan lagi. Di sini juga hasilnya fail karena emang si
kabel ini sudah disetting hanya bisa khusus untuk si server yang sudah kita gunakan saja. Lalu di sini kita akan coba cek do show port security interface FA05. Nah, bisa dilihat bahwa si last search address-nya itu kita sudah lihat bahwa ini tuh dari si kliennya. Sticky-nya juga dari klien, total MAC address-nya juga dari si klien. Namun si security violation count-nya tuh dari si hackernya, yaitu berarti si FA05 ini sudah dihack sebanyak 1 kali. Kita akan coba lagi kirim surat. Contohnya si hacker mengirim surat ke klien. Kita delete dulu biar lebih mudah. Si hacker mengirim surat ke si server 1. Di sini bisa lihat fail. Si server mengirim surat ke server 3. Di sini bisa hasilnya fail. Lalu kita coba lagi do show port security FA05. Maaf, ada typo. Do show port security interface FA05. Nah, bisa dilihat bahwa si security violation count-nya itu bertambah menjadi 4, yang asalnya itu 1. Nah, jadi pembeda dari si violation restrict ini dengan si violation protect itu, jadi si restrict itu akan bertambah, sedangkan si protect itu akan tetap 0. Sedangkan si shutdown juga sama, akan tetap 0. Jadi hanya restrict saja yang akan bertambah jika mengirim pesan atau data yang berlebihan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai violation restrict, dan mungkin juga sekian materi yang telah saya bahas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.